Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dua alat sebenarnya yang wajib digunakan dalam melakukan hidroponik system. Yang pertama adalah yang bisa disebutnya DDS meter atau ppm, kadar nutrisi yang dibutuhkan berapa, dan yang kedua adalah pH meter. Nah, ini wajib sekali buat teman-teman yang buat pH meter. Sebenarnya pH meter ini ya, kalau saya boleh bilang itu, teman-teman itu kadang lupa ada yang namanya pH meter, dan rata-rata lebih fokus kepada ppm atau biasa disebut dengan DDS, ppm meter atau apalah. Jadi digunakan untuk melihat kadar nutrisi dalam tanaman. Tapi sebenarnya ada alat yang bagi saya lebih utama itu pH. Sebab sedetail apapun ppm atau nutrisi yang masuk, tapi kalau pH-nya nggak normal, percuma. Kenapa? Nggak bisa diserap oleh tanaman. Jadi bagi saya lebih suka pH, sebab dia itu lebih efektif. Percuma ppm Anda bagus tinggi sesuai dengan umur, tapi kalau sampai pH Anda error, tanaman Anda juga akan error. Dan ini sama dengan pH saya. Jadi tadi sudah saya cek pH saya itu pada air minum mineral itu ternyata dia memiliki pH 10. Jadi perlu dikalibrasi ulang. Jadi kalau dikalibrasi ulang, ini namanya ada tulisannya, ada yang 6,86, ada yang 4,01. Ini nanti dilakukan dalam larutan 250 ml yang sudah saya siapkan. Kalau nanti dicek dan itu sama dengan pH seperti 6,8 dan 4,01, berarti sudah betul. Tapi kalau salah, nanti akan diatur ulang. Jadi akan langsung saya perhatikan saja, langsung saja ya. Baik teman-teman, di sini akan langsung saya praktekkan. Jadi hal yang pertama harus dipersiapkan adalah pH buffer powder. Ini ada dua tipe, yang pH 6,86 dan pH 4,01. Di sebelumnya sudah saya siapkan botol berisi air 250 ml dan sudah saya kasih keterangan juga. Ini yang 6,86, lalu ini yang 4,01. Jadi langsung saja dimasukkan pH powder ini ke dalam larutan atau air. Jadi saya rekomendasikan air yang gunakan kalau bisa air mineral, karena setiap daerah atau setiap matahari itu berbeda-beda pH meternya. Jadi kalau mau netral dan sudah pasti dan sudah ditetapkan oleh produknya, pakai air mineral. Di sini saya menggunakan air aqua yang pH-nya 7. Jadi lebih baik begitu saran saya, daripada Anda pakai air sumur atau air apa, itu pH-nya bisa kadang 10 bisa 9, nggak tentu. Jadi lebih baik pakai air mineral, saya rekomendasikan. Jadi ini yang pertama 6,8, 6,86 akan saya buka dan akan saya larutkan. Nah, ini teman-teman akan saya masukkan.
lalu dikocok-kocok. Setelah airnya masuk apa powdernya masuk biar rata, dan juga dibersihkan sisa garam yang ada pada botol. Untuk yang kedua saya pakai pH powder 4,01 yang sudah saya kasih namanya. Kocok-kocok lagi. Nah, setelah itu bisa kita cek langsung apakah pH meter kita itu betul apa tidak. Jadi untuk yang pertama saya pakai pH yang 6,86. Jadi sudah saya siapkan botol, gelas maksud saya. Nah, ini tuangkan air 250 ml. Nggak dituangkan full juga nggak apa-apa, karena ini konsentrasinya pun sudah sama. Kita lihat. Berapa pH saya. Nah, kita masukkan dan kita aktifkan alatnya. Bisa dilihat di kamera, itu kan 10. Nah, terus naik terus turun. Kita tunggu, tapi kalau misal jaraknya lama, dan di sini fungsi kalibrasi. Jadi ini namanya alat, ini ibaratnya kuncinya. Jadi bisa kita setting di sini lah. Ini loh. Nah, ada anunya. Kita sudah enak kalian. Kita bisa mengecilkan. Kalau mengecilkan tinggal dituas saja. Putar ke kanan. Nah, kan belum. Putar kanan terus. Nah, saya juga tidak tahu kenapa kok pH meter itu bisa error. Nah, ini sudah 6,5. Bisa dilihat lah kan 6,5. Jadi kebanyakan bisa kita putar ke kiri lagi. Sedikit saja lah. Ini 6,5 6,4 lah. Ini biasanya kalau sudah ada naik turun ini sudah fix segini, tapi harus 6,86. Kita harus putar lagi ke kiri. Nah, naik terus ke kiri.
Kebanyakan. Putar ke kanan sedikit saja. 6,9, 6,8. Putar lagi ke kiri sedikit. Masih 6,9, tidak mau bergerak dia. Putar lagi. Putar lagi. Ini sudah menunjukkan pH 6,7. Nah, kan karena 6,8 sulit. Nah, ini dia fungsi dari untuk yang pH 4,01, larutan yang 4,01 nanti bisa lebih efektif penggunaannya. Jadi kita stop dulu, kita pakai yang lebih efektif 4,01. Dan bisa dilihat turunnya pun drastis. Kita tunggu turunnya sampai berapa. Nah, kan sudah 4,0. Jadi kita tunggu apakah nanti naik turun lagi apa tidak. Nah, kalau sudah lama tidak turun berarti ini pas. Jika tadi yang pertama 6,86 sudah pas, maka nanti diambil kesimpulan nanti yang kedua pun juga sama 4,0. Ini turun lagi 4,01. Kalau kita berubah lagi 3,9 tadi kan 6,7 kan. Tinggal sebenarnya kita tinggal naikkan satu lagi. Kita coba lagi ya. Nah, seperti ini pH sudah 4,01, bisa dilihat teman-teman kan, sedangkan 4,0. jika yang sudah terakhir tadi 4,0 maka ini sudah sangat-sangat valid sekali. Jadi proses pertama adalah menggunakan pH 6,86. Nanti kalau sudah selesai mendekati kita bisa pakai acuan yang ini 4,01. jika memang sudah, memang ini lah yang paling betul dan harus tepat. Jadi penting sekali penggunaan ini. Jadi kalau tidak sesuai, kita sesuaikan di sini sampai menunjukkan pH 4,01. Jadi seperti itu proyek dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dari saya, Cak Tani.
Semoga ilmunya ini bermanfaat, dan channel ini tolong di like, subscribe, dan komen, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.